teman-teman kalian kelas 10 Madrasah Aliyah Zainul Hasan Imron yang berbahagia. Alhamdulillah hari ini kami sebagai mahasiswa yang amanah untuk mengisi kelas kalian untuk menemani kalian belajar. Alhamdulillah hari ini kita selesai mata pelajarannya yaitu fikih. Karena ini masih tahun ajaran baru, masih fresh ya. Dan tentunya materi yang dipelajari yaitu materi fikih pertama tentang bab thaharah. Teman-teman sekalian, thaharah ini merupakan kunci atau pembuka dari semua fikih nanti ke belakang. Artinya semua bab fikih itu kuncinya ada di thaharah. Maksudnya seperti ini. Semua ibadah itu asal muasalnya pasti berdoa, pasti ada doanya. Mungkin membacakan pas atau wudhu kan, misal gitu. Dan dia itu bab lain. Kita bahasan lain tentang zakat, yang masalah wilayah dan sebagainya. Yang penting dalam bab ibadah itu, karena ibadah itu ada dua, ibadah ya ada yang ibadah kemudian ada yang ibadah tentang thaharah itu sendiri merupakan kunci dalam masalah ibadah, karena ibadah seseorang itu tidak dianggap sah jika thaharahnya tidak sah. Maka oleh karena itu thaharah ini sangat penting untuk kita pelajari bersama, sangat penting untuk kita dalami dan sebagainya, karena thaharah sekali lagi merupakan kunci dari ibadah-ibadah yang lain. Teman-teman sekalian, mengenai thaharah seperti yang sudah ada di buku kalian atau kitab kalian, secara bahasa thaharah itu yang bersuci, an-nadhafah. Secara kamus, secara istilah ilmu bahasa, thaharah itu artinya bersih. Sedangkan secara syarat atau secara istilah, thaharah itu teman-teman yaitu bermakna raf'u hadatsin aw izalatin najsin. Awma fi ma'huma aw ala suratima ila akhirih. Thaharah secara ilmu fikih, secara istilah ilmu fikih yaitu menghilangkan hadas. Jadi thaharah itu tujuan utamanya yang pertama raf'u hadatsin, yang kedua izalatu najsin atau najasatin. Thaharah itu tujuan utama dari suci, yang penting menghilangkan hadas, kemudian menghilangkan najis. Dan ini untuk prakteknya nanti kita akan bahas satu persatu, karena pembagian thaharah itu banyak. Kemudian alat bersuci itu juga banyak, tergantung nanti kita prakteknya thaharahnya pakai apa. Ada bisa pakai air, bisa pakai bulu jamidin, setiap benda jamid keras seperti itu kalau baru senja. Ada yang bisa pakai bisa ikut kalau bab atau minyaman. Kita lanjut selanjutnya. Bentuk thaharah ini itu yang pertama waktu hadasin, menghilangkan hadas. Hadas ini nanti dibagi dua. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Untuk hadas kecil, ini hadas misal buang air kecil, buang air besar, kemudian bersentuhan dengan wanita yang bukan mahramnya, kemudian buang angin dari keluar apapun dari salah satu dua jalan itu termasuk hadas kecil. Untuk hadas besar ini nanti juga ada pembagiannya, salah satunya adalah junub, kemudian wudhu mani, kemudian mati, kemudian jima dan sebagainya. Itu yang untuk hadas besar. Dan praktiknya nanti satu persatu akan dijelaskan bagaimana cara menghilangkan hadas kecil, bagaimana cara menghilangkan hadas besar.
Kita bahas satu-satu. Pertama, terkait menghilangkan hadas kecil. Menghilangkan hadas kecil ini hadas itu bisa hilangkan dengan cara kecil dalam menghilangkannya dengan cara wudhu sendiri nanti ada pembahasannya. Wudhu itu ada caranya. Rukun-rukun wudhu itu ada berapa? Berapa? Ada berapa? Wudhu. Belajar dulu. Sekatur. Anda? Sekatur. Nah, bisa disebutkan satu-satu nak? Nah itu waktu saya sebutkan saya keluar ya. Oh, bukan. Saya jelaskan. Rukun-rukun wudhu itu ada 6. Yang pertama, niat. Itu semua ibadah atau semua perbuatan haram itu pasti akan dimulai dengan niat. Niat wudhu apa melarang? Baik, itu rukun wudhu yang pertama. Tentunya harus dimulai dari niat. Dan niat itu sendiri harus niat ini. Penjelasan darinya, niat itu harus di hati. Bahwa tempat niat itu ada di hati. Karena gini, niat itu bukan talafuznya, bukan melafalkannya. Kalau talafuz melafalkan mengucapkan niat itu hukumnya sunnah. Saking panjenengan bikin wudhu tanpa talafuz niat, yang penting hatinya sudah niat, ya sudah sah. Karena yang dianggap dalam urusan niat itu adalah qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi, yang yaitu tujuan seseorang, tujuan hati seseorang untuk melakukan ibadat tersebut apa. Itu niat. Nah, itu untuk materi selanjutnya, karena saya rasa sudah cukup, karena sudah nanti ganti pelajaran. Materi selanjutnya saya akan jelaskan di pertemuan selanjutnya, insyaallah. Kalau kita diberi umur panjang, tentunya amin. Semua dan rezeki yang berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya tutup dengan pembacaan suratul Fatihah bersama antara dunia wa kana dunia sore al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.